Saya, Bu. Baik. Rizka, silakan pimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Baik, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran ketua kelas. Semuanya teman-temannya hari ini masuk atau ada yang izin? Hadir semua, Ibu. Baik, berarti hari ini hadir semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai materi baru atau topik baru, kira-kira masih ada ingat nggak? Pekan lalu kita membahas terkait topik apa? Ya, silakan Nashwa. Kalau kemarin itu kita belajar struktur organ pencernaan, Bu. Bagus Nashwa, jawaban kamu sudah tepat namun masih kurang. Apakah ada yang bisa menambahkan jawaban Nashwa? Ya, silakan Nadia. Minggu lalu kita membahas tentang fungsi organ pencernaan, Ibu. Baik, jawaban Nadia cukup bagus dan juga benar, tetapi masih ada yang kurang. Apakah ada yang bisa menyebutkan organ-organ sistem pencernaan itu ada apa saja? Saya, Bu. Baik, inilah sah. Organ pencernaan itu ada tangan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Baik, berarti kalian semua Ibu harapkan sudah mengingat pembelajaran pekan lalu ya. Dan kemudian hari ini sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingin menjelaskan kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama, Ibu akan menyajikan gambar, kemudian teks literasi dan juga video pembelajaran terkait materi pembelajaran hari ini. Kemudian Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok yang berisi 4 orang. Kemudian Ibu akan memberikan LKPD dan di LKPD tersebut ada studi kasus yang harus kalian diskusikan. Kemudian hasil diskusinya akan kalian presentasikan di depan kelas. Dan terakhir sebagai penutup kalian akan mengerjakan kuis. Sudah siap semuanya untuk pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Baik, Ibu akan menyiapkan media pembelajarannya terlebih dahulu. Baik, anak-anak, coba kalian cermati gambar yang Ibu tampilkan di layar. Kira-kira apabila Ibu memberikan dua makanan tersebut, 2 opsi makanan tersebut kepada kalian, kira-kira makanan mana yang akan kalian pilih? Baik, Mutia silakan. Makanan yang B, Bu, yang di sebelah kanan. Boleh Ibu tahu Mutia kenapa alasannya? Karena makanan yang B, opsi B itu lebih sehat dan juga dia tuh kandungan gizi dan nutrisinya tuh seimbang, Bu. Oh baik, jawaban Mutia sudah bagus dan juga sudah benar alasannya. Namun bagaimana jika Ibu menyajikan opsi makanan yang A kepada kalian, apakah yang akan terjadi pada kesehatan tubuh kalian? Saya, Bu. Baik, Rizka silakan. Kalau misalkan pilih makanan yang bagian yang A, itu tubuh kita mungkin bisa mendapatkan cukup gizi. Tapi selain itu makanan yang berminyak dan kurang bersih bisa menyebabkan gangguan pencernaan seperti perut. Baik, jawaban Mutia dan juga jawaban Rizka sudah tepat dan benar. Seperti yang dikatakan oleh Rizka, bahwa makanan opsi A itu memiliki gizi yang kurang, juga tidak sehat dan banyak mengandung minyak, yang mana akan berdampak negatif kepada kesehatan tubuh kita. Dan untuk makanan yang B, menurut pendapatnya Mutia, banyak nutrisinya dan juga tinggi akan kandungan gizinya, sehingga akan berdampak positif untuk tubuh kita. Nah, kira-kira jika kita banyak mengkonsumsi makanan opsi A, apa yang akan terjadi pada gangguan sistem pencernaan kita? Saya, Bu. Ya baik, Nashwa. Kalau misalnya kita makannya A terus, jadinya bisa terjadi diare, Bu. Karena makanannya A itu banyak mengandung, bisa membawa bakteri dan penyakit ke dalam tubuh kita. Baik, Nashwa sudah benar. Apakah ada yang menambahkan? Saya, Bu.
Bisa juga terjadi diare Ibu karena makanannya pedas dan juga berminyak. Benar ya, apa yang dikatakan oleh Syifa dan juga Najwa terkait kalau kita banyak mengkonsumsi makanan opsi A, kita akan banyak mengalami gangguan sistem pencernaan. Salah satunya itu ada diare dan juga mah ya tadi. Nah, karena kalian sudah bisa mengaitkan antara pola makan dan juga kesehatan sistem pencernaan, berarti kalian sudah tahu dong apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang tahu? Boleh tunjuk tangan. Ya, silahkan Nadia. Tentang rangkaiannya tentang sistem pencernaan Ibu, soalnya berhubungan sama makanan. Sudah benar, tapi kurang tepat sedikit lagi. Ada gangguan sistem pencernaan? Benar. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas terkait gangguan pada sistem pencernaan manusia dengan mengidentifikasi faktor penyebab, gejala dan juga upaya pencegahannya. Baik anak-anak, Ibu akan menyajikan teks literasi yang bisa kalian baca, kemudian bisa kalian catat untuk informasi pentingnya. Nanti akan kita berdiskusi bersama-sama terkait teks literasi tersebut. Ibu kasih waktu 2 menit, cukup? Cukup Ibu. Baik, silakan yang kalian bisa membaca terlebih dahulu. Apabila ada yang tanyakan, silahkan. Atau ada yang bingung, silahkan ditanyakan ya. Apakah ada yang bingung? Boleh tanyakan ya. Waktunya tinggal sedikit lagi. Baik, waktunya sudah habis. Cukup waktu kalian untuk membaca? Cukup Ibu. Baik, karena kalian sudah membaca teks literasi yang sudah Ibu sajikan, ada yang bisa memberikan pendapat terkait informasi yang dijelaskan pada teks literasi tersebut. Silahkan Nadia. Ya Ibu, jadi berdasarkan teks tersebut, itu kan ada jajanan anak sekolah. Nah, jajanan anak sekolah itu kotor gitu Bu, terus udah kena debu, kontaminasi. Jadi kalau misalnya dimakan itu bisa sakit perut atau bahkan diare. Baik, Nadia, jawabannya juga sudah sangat bagus dan lengkap ya. Namun Ibu ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain jika ingin memberi pendapat atau pendapatnya sama seperti Nadia, dipersilahkan. Saya ingin menambahkan Ibu. Silakan ya. Jadi di artikel tersebut ini kan menjelaskan tentang bahwa jajan sembarangan tuh rentan terhadap gangguan pencernaan ya Bu. Benar. Kayak contohnya di situ ada diare. Nah, diare itu disebabkan oleh jajanan yang tidak higienis dan mungkin aja dia terkontaminasi sama bakteri. Karena penjualnya itu enggak memperhatikan kebersihan makanan tersebut. Baik Yunila, jawabannya sangat lengkap dan bagus ya Yunila. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Saya mau nambahin. Silahkan Tia. Jadi sebetulnya sudah hampir sama yang dibilang Yunila tadi. Kalau bahwasannya kalau kebiasaan membeli jajanan yang belum kita tahu kebersihannya itu bisa saja tuh dalam makanannya itu
juga kita kan tidak tahu ya bahan-bahan apa yang dipakai sama penjualnya. Nah itu bisa aja dia tuh bisa membawa bakteri, nah di mana bakteri itu bisa aja menyebabkan penyakit seperti diare. Selain itu juga kebiasaan anak-anak kan biasanya dia makan asal makan aja ya, nggak cuci tangan dulu. Nah mungkin bisa juga dari situ. Baik, bagus sekali penjelasan dari Mutia. Coba beri tepuk tangan dulu untuk Nadia, Mutia, dan Yunila yang sudah berani mengemukakan pendapatnya. Jadi benar ya, dan Ibu juga sependapat dengan Mutia, Yunila, dan Nadia bahwa teks literasi tersebut menjelaskan seringkali jajanan di pinggir jalan atau di dekat sekolah itu memiliki nilai gizi yang sangat rendah dan juga tidak higienis, tidak sehat bagi kesehatan tubuh kita, terutama pada sistem pencernaan, entah itu dari kontaminasi debu atau asap kendaraan, bisa juga polusi udara, bisa juga biasanya anak-anak kalau jajan itu biasanya kan milih ya. Nah, kita tidak tahu apakah tangan anak-anak yang memilih ini sudah bersih atau belum, dan mereka tuh juga kita tidak tahu ya mereka habis pegang apa, mereka habis ngapain. Nah, maka dari itu sangat berkemungkinan besar makanan di pinggir jalan itu dan juga di sekitar sekolah banyak terkontaminasi oleh bakteri. Nah, karena dari tadi sudah banyak yang mengaitkan dengan bakteri yang mengontaminasi makanan, kemudian menyebabkan diare, apakah ada yang tahu bakteri apa yang bisa menyebabkan diare itu? Baik, sepertinya belum pada tahu ya. Kalian bisa menyimak video pembelajaran yang Ibu sajikan di depan, dan kalian bisa menulis informasi terkait pembelajaran yang ada di video tersebut. Yang nantinya Ibu akan membuat diskusi dan juga tanya jawab. Dan ini juga akan keluar di kuis, jadi kalian harus menyimak dengan baik ya. Baik Ibu. Causes. Diarrhea can be caused by a virus, such as Silakan dicatat ya, yang penting-penting. bacteria, such as Campylobacter and Escherichia coli, or E. coli, which are often picked up from contaminated food. A parasite, such as the parasite that causes giardiasis, which is spread in contaminated water. These infections can sometimes be caught during travel abroad, particularly to areas with poor standards of public hygiene. This is known as traveler's diarrhea. Diarrhea can also be the result of anxiety, a food allergy, medication, or a long-term condition such as irritable bowel syndrome or IBS. Signs and symptoms. The main symptom of Diperhatikan ya video pembelajarannya karena nanti akan Ibu tanyakan dan akan keluar di kuis. 3 or more times a day. Accompanying signs and symptoms may include urgent need to go to the toilet, abdominal pain and cramping, change in color of your stools, mucus, Hayo, jangan ada yang ngobrol ya, Rizka. vomiting, general body weakness and tiredness. Baik, apakah sudah cukup? Sudah cukup jelas dari video pembelajaran tersebut? Cukup jelas ya. Berarti kalian sudah tahu bakteri apa yang bisa menyebabkan diare? Siapa yang ingin menjawab? Saya Ibu. Baik, silahkan Umay. Saya izin menjawab Bu. Jadi dari video itu tuh kita tahu kalau bakteri yang menyebabkan diare tuh ada Campylobacter sama Escherichia coli yang bisa dari makanan atau minuman yang terkontaminasi Bu. Baik, sudah benar ya jawaban dari Umay. Tapi masih sedikit kurang. Apakah diare itu hanya disebabkan oleh infeksi bakteri saja? Saya mau menambahkan Ibu. Silahkan Rizka, kelihatannya dari tadi sangat melihat video pembelajarannya ya. Ya. Dipersilakan Rizka. Baik Bu, saya izin menambahkan. Jadi tadi Umay kan sudah menyebutkan bahwa diare itu disebabkan oleh bakteria, tapi juga bisa disebabkan oleh efek samping dari obat seperti antibiotik yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri normal di usus, yang mana dapat menyebabkan bakteri. Selanjutnya juga bisa karena intoleransi makanan seperti intoleransi laktosa, di mana tubuh itu dapat mencerna gula dalam susu, dan juga dapat karena penyakit radang usus seperti penyakit Crohn dan colitis
ulseratif yang dapat menyebabkan peradangan kronis pada saluran pencernaan. Baik, terima kasih Rizka. Jawabannya sangat lengkap sekali ya. Berarti Rizka sangat menyimak video pembelajaran tadi ya Rizka. Tepuk tangan dulu coba buat Rizka dan Umay. Baik, namun sepertinya ada yang kurang ya. Sepertinya video tersebut tidak menjelaskan terkait penyebab diare saja. Apakah ada yang bisa menambahkan? Ya, Umi silahkan. Ya, Bu, tadi dijelaskan juga gejala-gejala dari diare. Contohnya seseorang yang mengalami diare itu biasanya fesesnya atau fesesnya itu cair atau berair. Terus Benar. juga Kemudian? biasanya disertai dengan kram perut atau nyeri perut dan juga Ya. kelelahan. Seperti itu, Bu. Baik, sudah cukup benar ya dari penjelasan Umi terkait gejala-gejala dari diare, bisa mual, muntah, demam, bahkan lebih parahnya itu bisa dehidrasi. Ibu sudah membuat ringkasan dari video tersebut yang sudah dijelaskan oleh teman kalian terkait penyebab diare dan infeksi virus, infeksi bakteri, infeksi parasit, dan juga gejala-gejala seperti mual, muntah, demam, dan juga dehidrasi. Nah, penanganan atau upaya dari diare itu muncul dari diri kita sendiri. Yang pertama seperti cuci makan sebelum tangan, menjaga konsumsi makanan dan juga air yang dikonsumsi bersih dan higienis, kemudian juga menghindari konsumsi makanan atau minuman yang tidak higienis. Baik. Nah, sesuai dengan penjelasan Ibu yang di awal tadi ya, kita akan masuk kegiatan diskusi kelompok. Di 2 kelompok, supaya gampang kelompok depan akan dijadikan kelompok 1 dan ya baris 2 akan Ibu jadikan kelompok 2. Baik, Ibu akan membagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Hayo Rizka, Mutia, jangan bercanda aja ya. Di dalam LKPD tersebut ada studi kasus yang harus kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Semuanya harus aktif berdiskusi, jangan ada yang pasif ya. Kemudian Ibu akan memberikan waktu untuk diskusinya selama 5 menit. Apa cukup? Cukup, Ibu. Baik. Setelah itu hasil diskusi kalian akan kalian presentasikan di depan kelas. 5 menit cukup kan? Cukup. Baik, waktu diskusi kalian mulai dari sekarang ya. Boleh dibaca dulu studi kasusnya, cermati dengan baik ya. Silakan, tapi jangan rusuh ya Rizka. Untuk kelompok yang maju nanti Ibu akan pilih ya. Dan apabila kalian ada pertanyaan atau masih bingung, silakan tanyakan. Kelompok 1 bagaimana? Apakah udah membaca studi kasusnya? Ntar boleh dibaca ya. Baik. Kelompok 2 sangat terlihat aktif sekali ya. Apakah sudah membaca studi kasusnya? Boleh. Oh iya, kalian boleh bersumber dari buku yang sudah tersedia, bahan bacaan, ataupun kalian bisa buka dari Google ya. Tapi jangan chat GPT ya anak-anak. Bersumber dari buku ya anak-anak. Dari Brainly boleh, Bu? Tidak, Ibu sarankan dari buku. Karena Brainly pun sumbernya dari buku juga. Kelompok 2 ramai sekali ya. Oh, ini Dimas. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau kalian bingung. Waktunya tinggal 4 menit lagi. Emang Dimas sakit apa sih? Baca studi kasusnya. Maaf, Ibu. Harus aktif ya semuanya dalam diskusi kelompok. Nggak boleh ada yang pasif, nggak boleh banyak main HP juga ya. Apakah pertanyaannya susah atau kalian susah mengerti?
Silakan boleh dicoret-coret LKPD-nya. Coret-coretnya terkait pembelajaran ya. Karena nanti LKPD-nya akan Ibu nilai. Iya, sampai kesimpulan ya. Semuanya tulis. Hayo, jangan banyak bercanda ya. Nanti Ibu pilih untuk presentasi loh. Ya elah rumah sakit. BPJS ya. Hayo, diskusinya sesama teman kelompok ya. Kelompok 1 nilainya 0. Baik, udah. Jelaskan hubungan antara pola makan. Kelompok 1 aman? Udah selesai? Tinggal 3 menit lagi ya anak-anak. Pertanyaannya sudah jelas? Baik, berarti bisa ya mempresentasikan di depan kelas. Waktu kalian tinggal 2 menit lagi. Ini kok kelompok 2 malah main ya? Udah selesai? Oh, udah selesai. Bagus sekali kelompok 2. Oh, berarti kalian mau maju. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah selesai juga kelompok 1? Baik, anak-anak harap tenang terlebih dahulu. Anak-anak harap tenang. Hayo kelompok 2 harap tenang terlebih dahulu. Kelompok 2. Coba dirapikan lagi tempat duduknya. Sudah selesai semuanya membahas diskusi LKPD? Sudah. Baik. Ibu akan memilih kelompok untuk presentasi di depan ya. Kelompok 2 aja. Kelompok 2 apa kelompok 1? Baik, cukup. Karena Ibu melihat kelompok 2 sangat aktif sekali, mungkin aktif dalam diskusinya juga, Ibu persilakan kepada kelompok 2 untuk presentasi di depan kelas. Ya, boleh tepuk tangan. Semuanya maju. Astagfirullahaladzim. Baik, boleh dibuka dulu, perkenalkan diri, baru mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan anggota kelompok saya Nadia. Saya Anissa Humaira. Saya Rizka Fatul Hidayah. Saya Mutia. Baik, silahkan dipresentasikan. Baik, untuk yang nomor 1 itu pertanyaannya berdasarkan gejala yang dialami Dimas, penyakit apa yang kemungkinan besar sedang ia alami. Jelaskan alasan kalian berdasarkan bacaan. Jadi hasil diskusi kami itu gejala khas yang muncul antara lain itu nyeri pada bagian perut atas yang terasa seperti terbakar, mual setelah makan, serta gejala yang memburuk pada malam hari. Nah, kebiasaan melewatkan makan dan konsumsi makanan pedas serta instan Nadia. memperkeruh ini. Oke, untuk soal nomor 2, jelaskan hubungan antara pola makan yang dijalani Dimas dengan keluhan kesehatan yang dialaminya dengan mengaitkan pada fungsi dan mekanisme kerja sistem pencernaan manusia. Nah, berdasarkan diskusi kelompok kami, jawabannya itu
lambung secara alami memproduksi asam untuk membantu mencerna makanan. Nah, kemudian saat yang orang nggak bisa makan itu, tetapi asam lambungnya tetap Rizka. produksi, maka asam tersebut bisa merusak dinding lambung, apalagi jika lapisan pelindungnya itu melemah. Nah, gara-gara apabila makanannya pedas dan instan bisa merangsang produksi Ayo, yang asam benar presentasinya. yang berlebihan dan mengiritasi lambung. Selain itu, ditambah lagi stres yang dialami oleh Dimas itu juga bisa memicu produksi asam lambung lebih Rizka, tinggi Nadia. karena mempengaruhi sistem saraf otonom. Nah, semua itu menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada lambung seperti yang dirasakan oleh Dimas. Baik, untuk kesimpulannya? Baik, jadi kesimpulannya dari hasil diskusi kita kelompok 2, jadi Dimas ini kemungkinan besar dia mengalami gangguan lambung berupa gastritis akibat pola makan yang tidak teratur, terus konsumsi makanan yang pedas dan instan. Kemudian juga Dimas ini karena stres. Kemudian faktor-faktor tersebut itu bisa saja memicu. Didengarkan ya, temennya lagi ngomong. Ya Bu, dengerin ini. Kayak faktor-faktor tersebut itu bisa aja tuh memicu peningkatan asam lambung yang kemudian mengiritasi dinding lambung sehingga menyebabkan nyeri dan mual seperti yang dialami oleh Dimas sendiri. Baik, sudah bagus sekali ternyata kelompok 2 diskusinya. Sudah lengkap ya penjelasan dari kelompok 2. Namun apakah ada tambahan atau feedback dari kelompok satunya? Silakan. Ya, silakan Yanila. Izin menambahkan Ibu, yang pertanyaan nomor 1 kan tadi kelompok 2 dia nggak nyebutin nama penyakitnya, tapi di kesimpulan ada itu penyakitnya itu gastritis atau radang lambung atau disebut juga dengan MAH. Nah, MAH ini dia bisa meningkatkan produksi asam lambung yang dapat mengiritasi dinding Ayo, lambung. temennya lagi Jadi, berbicara, dengarkan nah, ya. terus juga ada peningkatan produksi asam lambung dan berkurangnya lapisan pelindung lambung itu merupakan ciri khas dari gastritis tersebut. Nah, Baik, Yanila. Sudah? bentar. Kalau nomor 2 mungkin mau nambahin sedikit ya Bu. Tadi Kelompok kan 1, kelompok 2 dengarkan. ya di nomor 2 itu tadi ada alasan kenapa sakit gitu perutnya karena dinding lambungnya terkikis gitu ya oleh asam lambung. Nah, hal ini disebabkan karena asam lambung sendiri itu Ayo, Rizka. kan asam ya. Terus jadi dia bersifat korosif sehingga bisa merusak lapisan mukus yang ada di lambung. Seperti itu. Baik, sudah benar sekali jawaban Umi. Terima kasih kelompok yang 1 sudah menambahkan jawaban secara lengkap. Baik, kelompok 2 boleh kembali ke tempat duduk. Yang dari kelompok kami. Oh iya, tutup dulu. Ya, sama-sama, silakan anak-anak. Coba mejanya dirapihkan ya. Baik. Jadi, Ibu juga sependapat dengan kelompok 2 dan kelompok 1 bahwa LKPD tersebut seri kasusnya terkait Dimas yang terkena penyakit gastritis atau biasa kita sebutnya MAH. Nah, penyebabnya itu bisa dari pola makannya Dimas yang tidak teratur, juga karena Dimas sering makan cepat saji yang pedas sehingga memicu asam lambungnya itu naik. Dan walaupun Dimas makan, tetap asam lambungnya itu bekerja ya, jadi asam lambungnya melukai dinding lambung. Baik, sudah bagus ya anak-anak untuk sesi diskusinya, boleh tekan. Dan kita ada di penghujung kegiatan pembelajaran. Baik, quiz time. Kalian bisa scan kode QR yang tertera. Atau kalian kalau susah untuk scan-nya, kalian bisa masuk ke Chrome, terus buka Quizzes dan gunakan kode yang sudah tertera. Sudah bisa semuanya? Baik. Gak valid Bu. Ya udah pakai kode coba. Bisa. Invalid nih. Sudah bisa anak-anak? Bisa. Baik. Kalian bisa isi nama lengkap, kemudian absennya, dan klik tombol start now. Sudah siap semuanya? Belum Ibu, belum, tunggu.
jangan bercanda mulu ya Rizka. Simak soalnya baik-baik dan jawab pertanyaan dengan benar. Kalian bisa lihat waktu kuisnya di bagian bawah ya, yang putih-putih itu. Kalau mendekati habis, dia akan memendek. Umay, nggak boleh nyontek ya Umay. Apakah kalian udah selesai? Baik, Bu. Wow, kalian berarti benar-benar menyimak pembelajaran dengan baik ya. Padahal masih tersisa waktu 2 menit lagi. Sudah selesai semua berarti ya? Sudah. Baik. Baik, berarti kalian sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan benar. Kalau sudah selesai, boleh HP ditaruh terlebih dahulu. Jangan kebanyakan main HP ya, Rizka. Iya, Ibu. Nah, karena pembelajaran tentang sistem pencernaan sudah selesai, pekan depan kita akan ulangan harian. Ulangan, nggak mau ulangan, Bu. Karena kalian sudah selesai membahas terkait sistem pencernaannya mulai dari awal, terkait organ-organ sistem pencernaan, fungsi sistem pencernaan, dan terakhir kita membahas gangguan sistem pencernaan. Namun sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran apa yang sudah kita lakukan hari ini? Saya Ibu. Silakan Syifa. Jadi tadi pada hari ini kita belajar tentang gangguan pada sistem pencernaan. Tadi kami di awal itu melihat ada 2 gambar dan berdiskusi tentang 2 gambar tadi, ada makanan tidak sehat dan juga ada makanan tidak sehat. Dari situ kita masuki materi yang dimana itu tadi ada diare, ada mah, dan juga kita mempelajari tentang kasusnya Dimas tadi yang dia mengalami gastritis atau mah. Jadi hal itu mah itu terjadi karena pola makan yang tidak teratur, bisa juga karena makanan pedas dan juga instan yang dapat menyebabkan produksi lambung meningkat. Baik, Syifa jawabannya sudah bagus dan lengkap. Apakah ada yang ingin menambahkan atau pendapat dengan Syifa? Saya izin menambahkan Silakan Umi. yang dibahas pada pertemuan hari ini itu ada diare. Jadi kita membahas tentang gejala diare seperti feses cair dan berair. Terus juga penyebab dari diare bisa disebabkan oleh bakteri seperti Salmonella dan E. coli, virus, parasit maupun efek samping dari obat-obatan. Seperti itu. Nah, tepuk tangan. Syifa dan Umi sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini dengan lengkap. Baik, anak-anak, karena pembelajaran sudah selesai, Ibu izin untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum itu, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu cukupkan ya pembelajarannya sampai